Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan ngebahas lanjutan materi dari text mining, yakni naive Bayes atau algoritma dari naive Bayes classification. Nah, pada dasarnya naive Bayes itu adalah basisnya itu adalah probabilitas. Jadi teman-teman di sini akan menghitung nilai probabilitas dari suatu kejadian itu munculnya berapa kali misalnya. Nah, probabilitas itu apa? Probabilitas adalah sebuah peluang suatu kejadian itu terjadi atau tidak terjadi. Nah, kadang ini juga dinamakan sebagai derajat keyakinan. Jadi, dengan probabilitas ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan yang tepat, belajar dari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah, nilai probabilitas itu kan nilainya selalu dari 0 sampai 1. Jadi nggak mungkin nilai probabilitas itu minus dan nggak mungkin nilai probabilitas itu lebih dari 1. Karena kan 0 itu menyatakan sangat tidak mungkin, 1 itu menyatakan sangat mungkin kayak gitu. Nah, biasanya nilai probabilitas itu berada di antara rentang nilai tersebut. Jadi jarang banget yang 0 atau jarang banget yang 1, tapi berada di antara dua nilai tersebut. Kecuali misalnya gini, teman-teman misalnya jumlah dadu itu kan ada 6 ya, mata dadu ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, peluang teman-teman ngelempar dadu, satu buah dadu, menghasilkan mata 7 itu kan nggak mungkin, jadi probabilitasnya 0 kayak gitu. Itu contoh probabilitas yang 0. Cuma rata-rata misalnya kalau diambil misalnya peluang kemunculan mata dadu yang 5 dalam sekali lempar, kira-kira berapa peluangnya? 1 kan? 1 dibanding 6. 6 itu adalah semua total kejadian. Kalau misalnya di sini nih, kalau teman-teman lemparin uang koin ke atas, peluang munculnya gambar Garuda kira-kira berapa dalam satu kali lemparan? 1 kan? 1 dibanding 2. Kenapa 2? Karena gambarnya ada 2 nih. Kalau nggak Garuda, dia gambar mata uang tersebut gitu. Jadi peluangnya adalah 1/2. Nah, itu yang kita namakan sebagai probabilitas atau peluang munculnya suatu kejadian. Sebentar. Sampai di situ ada tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman, silahkan. Nah, kalau nggak ada, sebenarnya penerapan naive Bayes itu bisa digunakan di berbagai aplikasi-aplikasi, misalnya spam classification, misalnya teman-teman punya kumpulan data nih, kalau misalnya kayak gini spam dan bukan spam, terus kemudian pakai algoritma naive Bayes diklasifikasikan tuh, atau melakukan diagnosa secara medis, diberikan gejala-gejala kira-kira ngeprediksi dia itu sakit apa. Atau misalnya ngeprediksi cuaca itu juga bisa. Jadi ada data temperatur, misalnya humidity dan sebagainya. Terus kira-kira diprediksi besok tuh hujan atau enggak, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan naive Bayes classification. Nah, algoritma si naive Bayes ini adalah sebuah metode klasifikasi cukup klasik sebenarnya, yang menggunakan metode probabilitas dan statistik. Jadi dikembangkan oleh si Thomas Bayes, cukup klasik juga kan, fotonya juga foto orang zaman dulu gitu. Nah, dia mengembangkan teori tentang probabilitas itu. Nah, algoritma naive Bayes ini akan memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Kadang juga ada yang bilang ini sebagai teorema Bayes. Ciri utamanya adalah dari naive Bayes classifier ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif akan independensi dari masing-masing kondisi. Jadi kalau ada beberapa kondisi dianggap dia itu independen atau tidak saling berkaitan dengan kondisi yang lain. Nah, itu adalah ciri utama dari naive Bayes classifier. Nah, misalnya kayak gini. Peluang C, ini peluang C given X adalah kemungkinan C benar jika diberikan X. Nah, X ini adalah kumpulan atributnya. Nah, probabilitas C adalah kemungkinan C di data, misalnya seperti itu. Nah, saya punya data kayak gini nih. Jadi kalau misalnya mukanya sayu, bajunya berantakan, terus selalu jalan sendirian,
Nah, probabilitas dia itu masuk ke kelas single itu kan sangat besar kan ya. Nah, ini tuh kita namakan si kelasnya nih. Si kelas yang akan kita klasifikasikan. Tapi kalau misalnya dia itu mukanya ceria, bajunya rapi, jalannya selalu berdua, kan probabilitas non singlenya itu kecil ya, karena kemungkinan dia itu probabilitas non singlenya itu besar, karena kemungkinan dia kan sudah berdua gitu. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman, kalau mukanya ceria, bajunya rapi, jalan selalu berdua, kira-kira probabilitas singlenya besar nggak? Kecil, Pak. Kecil kan, kemungkinan dia udah punya kecengan lah kayak gitu. Nah, ini adalah contoh dari Bayesian classification. Selanjutnya adalah ini nih, misalnya kayak tadi yang tadi kalau saya bagi kelasnya jadi dua, single atau non single. Nah, teman-teman nanti tuh akan ngitung nih, kalau mukanya cerah, jalannya sendiri, bajunya rapi, kira-kira probabilitas mana yang lebih besar? Apakah dia masuk ke kelas single atau non single? Nah, itu tuh diambil dari mana? Dari nilai-nilai yang ada, kemudian dicari nilai probabilitas yang paling besarnya. Seperti itu sih basic konsep dari Naive Bayes Classifier itu. Ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Oke. Kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, Bayesian classification itu nanti tuh ada beberapa fitur dari X1, X2, Xn sampai Xn misalnya. X1, X2, X3, Xn, Xn itu enggak terbatas, bisa sampai fiturnya 100, 200 dan sebagainya. Nanti itu tugasnya adalah kita ingin ngeprediksi sebuah label si Y ini masuk ke yang mana, intinya sih seperti itu. Nah, misalnya contoh lain penerapan naive Bayes, misalnya ada kumpulan teks image seperti ini, misalnya, lalu ada fitur-fiturnya tuh, misalnya dirubah, nanti tuh dia tuh kalau teman-teman main image recognition dirubah jadi hitam putih, terus kemudian dirubah jadi pixel-pixel tertentu, lalu itu jadi fitur, terus kemudian kira-kira memprediksi misalnya itu masuk ke angka 5 atau ke angka 6, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah tahapan bagaimana sebuah algoritma dari naive Bayes itu dilakukan. Pertama, teman-teman harus hitung probabilitas dari kelas atau labelnya. Jadi, probabilitas yes-nya berapa, probabilitas no-nya itu berapa. Itu diambil dari mana? Ini tuh diambil dari yang namanya data training atau data latih. Lalu yang kedua, teman-teman diminta untuk menghitung probabilitas kasus per kelas. Nah, jadi misalnya untuk kasus cuaca temperaturnya hot, itu berapa nih probabilitas yes-nya? Untuk temperaturnya sedang, kira-kira probabilitas yes-nya berapa? Seperti itu. Nah, yang ketiga, kalikan semua probabilitas per kelas itu dengan yang namanya probabilitas label atau probabilitas dari kelas. Yang keempat, bandingkan hasil per kelas, cari yang paling besar. Nah, yang paling besar itu yang digunakan sebagai hasil kesimpulan kita. Ini terlalu teoritis banget sebenarnya. Jadi rumus dasarnya tuh ini. Probabilitas suatu hipotesis, si C ini hipotesis, berdasarkan kondisi-kondisi yang ada itu sama dengan probabilitas suatu kondisi pada hipotesa dikali jumlah probabilitas hipotesa dibagi probabilitas keseluruhan. Ini teknis banget, nanti kita mulai masuk ke yang lebih praktis dalam perhitungan-perhitungan. Saya skip yang ini. Nah, ini kita mulai masuk ke perhitungan di naive Bayes. Kita punya nih, ini datanya masih data yang kemarin, yaitu data kita mau beli komputer atau enggak. Nah, masih ingat kan data yang ini seperti apa? Nah, sekarang ada data testing nih. Kita ingin ngetes data kita. Kalau misalnya status si X-nya itu usianya kurang dari sama dengan 30, income-nya medium, studennya itu yes, dan credit rating-nya fair,
kira-kira dia bakal beli komputer atau enggak gitu. Kira-kira kebayang dulu tentang apa yang akan kita lakukan, teman-teman? Ada tanggapan? Silahkan. Andika, kebayang Andika? Sampai sini dulu kebayang? Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Oke, saya lanjut ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita harus dapat yang pertama itu probabilitas kemunculan nilai atribut dari label. Nah, itu kita namakan sebagai PCI, probabilitas CI, kebagi jadi dua, yaitu probabilitas dia itu membeli komputer, statusnya yes, dan probabilitas dia beli komputer, statusnya itu no. Nah, probabilitas dia beli komputer statusnya yes, kita hitung ada berapa. Yes itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9/14. Probabilitas beli komputer itu adalah 0,643. Nah, probabilitas dia beli komputer itu no, itu ada 5/14. Karena yang no itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 dibagi jumlah keseluruhan data trainingnya. Dalam hal ini 5/14 atau 0,357. Nah, kita sudah dapat langkah yang pertama, yaitu probabilitas dari si label yang akan kita prediksi. Karena masuknya kedua, yakni yes dan no, berarti ada P, probabilitas by komputer itu sama dengan yes, dan probabilitas by komputer itu sama dengan no. Sampai di sini bisa diikuti teman-teman? Bisa, Pak. Oke. Atau sudah belajar Naive Bayes ngitung kayak gini? Belum, Pak, belum. Oke, saya lanjutin ya. Nah, selanjutnya apa? Teman-teman itu harus ngitung yang namanya probabilitas kemunculan nilai atribut yang diketahui. Jadi gini, ini kan ada beberapa atribut. Kita langsung, sebenarnya nanti teman-teman diminta untuk ngitung semuanya. Tapi di sini biar lebih praktis, ini kan yang akan jadi data latih kita adalah, data testing kita usianya kurang dari 30. Income-nya itu medium, student-nya itu sama dengan yes, dan credit rating-nya itu sama dengan fair. Jadi kita fokus aja ke 4 data yang ini. X-nya kurang dari 30, income-nya itu sama dengan medium, student-nya itu sama dengan yes, dan credit rating-nya itu statusnya itu adalah fair. Jadi kita hitung tuh. Ketika kita hitung probabilitas usianya itu si X-nya itu kurang dari sama dengan 30, yang dia beli komputer berapa? Kita lihat yang kurang dari 30 yang beli komputer, yang yes berarti 1, 2. Nah, 2 berarti 2/9. 9 itu dari mana ya? Ada yang tahu? Dari yes, Pak. Dari jumlah yang yes ya. Oke. Berarti probabilitas si usianya kurang dari 30 dan dia beli komputer adalah 2/9 atau 0,222 gitu. Nah, sekarang kita hitung lagi atribut yang kedua, yakni kalau si age-nya itu kurang dari sama dengan 30 dan dia itu tidak beli komputer, berapa? Kita hitung yang kurang dari 30. Oh ya, 1, 2, 3. Nah, ada 3 orang, berarti jumlah yang akan kita hitung adalah 3/5. Jadi 3 yang usianya kurang dari 30, yang tidak beli komputer dibagi jumlah keseluruhan yang nggak beli komputer, yakni 5, yakni nilainya adalah 0,6. Sampai di sini bisa diikuti teman-teman? Oke, makasih Ul. Arsya bisa diikuti Sya? Bisa sampai di sini? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Nah, kita kan sudah punya yang namanya si age ini nih, atau si umur ini nih, umurnya kurang dari 30. Kan yang di sini yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman hitung semua nilai atribut yang diketahui. Berarti hitung tuh income-nya medium, yang beli komputer itu berapa, income-nya medium. Kenapa medium doang yang dipilih? Karena di sini yang akan kita uji tuh si medium. Income medium yang nggak beli komputer berapa? Hasilnya adalah income medium yang beli komputer adalah 4
dibagi 9. 4 dibagi 9 jumlah total yang beli komputer. 9 dari sini. Terus yang income-nya itu medium, tapi dia nggak beli komputer. Itu ada berapa? Ada 2 orang dibagi 5. 5 ini adalah jumlah keseluruhan total data training yang dia nggak beli komputer. Jadi 2/5 sama dengan 0,4. Lalu habis itu selesailah proses yang kedua, atribut yang kedua. Apakah sudah selesai? Enggak. Yang kita lakukan berikutnya adalah kita hitung juga si student yes yang dia beli komputer dan si student yes yang dia nggak beli komputer. Dapat hasilnya tuh seperti itu, nilai probabilitasnya. Lalu kita hitung si credit rating yang sama dengan fair yang dia beli komputer dan si credit rating yang fair dan dia tidak beli komputer. Dapatlah kita semua data ini, probabilitas kemunculan nilai dari setiap atribut kita. Nah, ini kalau yang praktisnya ya hitung langsung aja dari data testing yang ada ininya. Cuma kalau yang benarnya sih sebenarnya teman-teman hitung semua nih. Probabilitas X kurang dari 30 beli komputer, probabilitas X kurang dari 30 yang dia nggak beli komputer. Sekarang kita hitung probabilitas X yang 31 sampai 40 yang beli komputer. Nah, itu kan terlalu banyak. Saya di sini ngasih contoh yang sederhana dulu gitu. Sampai di sini bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke. Ini relatif lebih mudah dibanding decision tree ya? Betul, Pak. Karena nggak ada logaritma-logaritmanya kan. Oke, saya lanjut ya. Kita sudah dapat dua nih, kemunculan nilai atribut label kita dan kemunculan nilai atribut yang diketahui. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita hitung tuh, karena kan rumusnya adalah probabilitas, ini kan masih terpisah-pisah ya. Masih ini yang kita ketahui, ini dan sebagainya. Nah, kita akan dapat nih probabilitas si X, ya X ini nih. X usianya kurang dari 30, dia income-nya itu medium, dia itu student-nya itu yes, dan credit rating-nya itu fair, yang dia itu akan beli komputer. Kita kalikan nilai-nilai tersebut. Probabilitas X kurang dari 30 beli komputer itu adalah 0,22. Kita masukkan ke sini 0,22. Lalu selanjutnya adalah probabilitas si income sama dengan medium dan dia beli komputer. Income medium dan dia beli komputer. Oh ini, jadi kita masukkan ke sini. Lalu apakah sudah selesai? Enggak, ada lagi. Kita masukkan lagi yang mana? Kita masukkan probabilitas si student-nya itu yes dan dia beli komputer. Oh 0,667. Lalu yang terakhir kita masukkan ini probabilitas si rating fair-nya itu sama dengan rating credit ratingnya itu sama dengan fair dan dia beli komputer. Oh 0,667. Nah, dari data-data tersebut kemudian kita kalikan, dapatlah nilai probabilitas X si data testing ini untuk ngebeli si X ini adalah ini ya, kumpulan data testing ini untuk ngebeli komputer adalah 0,044. Nah, habis itu kita dapatkan nih, oh yang yes itu 0,64. Sekarang kita belum dapat kan yang no-nya itu berapa? Nah, kita hitung probabilitas si X kurang dari 30 dan dia nggak beli komputer. Oh, ada 0,6. Probabilitas si income-nya itu sama dengan medium dan dia itu nggak beli komputer 0,4. Probabilitas si student-nya itu yes dan dia nggak beli komputer. Oh, ini 0,2. Probabilitas si credit ratingnya itu fair dan dia nggak beli komputer 0,4. Kita dapat tuh nilai X untuk yang ngebeli komputer dan nilai si X yang tidak ngebeli komputer, yakni 0,44 dan 0,019. Sampai di situ bisa diikuti teman-teman? Aman? Aman. Nah, Aman, Pak. oke, saya lanjutin lagi ya. Nah, selanjutnya apakah sudah selesai? Sebenarnya ini bisa dikatakan sudah selesai. Mana yang lebih gede probabilitasnya? Yang yes, Pak. Yang lebih gede itu yang yes. Tapi teman-teman sebenarnya dari rumusnya itu harus mengalihkan lagi sebenarnya. Kita kalikan probabilitas X ngebeli komputer yang ini nih, berarti 0,04 dikali probabilitas
dari status yes, yakni 0,643 yang ini. Dikalikan tuh, dapat hasilnya 0,028. Terus yang selanjutnya adalah probabilitas X given by komputer sama dengan 0, berarti yang ini nih dikalikan probabilitas yang 0. Probabilitas 0-nya kan ini nih. Probabilitas label dari 0 itu 0,357. Dapatlah hasilnya 0,007 kayak gitu. Habis itu karena di sini rumusnya itu PC given X sama dengan PX given C dikali probabilitas C dibagi probabilitas X, maka kita harus bagi lagi. Hasil baginya adalah 0,028, itu yang ini nih. 0,028 yang ini dibagi 0,028 ditambah 0,0 tambah 0,07. Jadi hasil yang ini dibagi populasi ini ditambah ini gitu. Hasilnya 0,028 dibagi 0,028 tambah 0,07, hasilnya adalah 0,8. Kita dapat tuh probabilitas yes itu adalah 0,8, sedangkan probabilitas no itu adalah 0,07. Data ini nih dibagi 0,028 tambah 0,07. Sehingga kalau ditambahin jumlah probabilitasnya itu menghasilkan angka berapa? 1 kan? Kayak gitu. Berarti ini sudah tepat. Ternyata kalau misalnya si X-nya itu kurang dari 30, income itu sama dengan medium, dan student itu sama dengan yes, dan credit rating sama dengan fair, oh ternyata dia itu bakal beli komputer. Sampai di situ kalau ada pertanyaan, enggak, silakan. Aman? Sejauh ini aman, Pak. Sejauh ini aman. Oke. Udah itu aja kuliah kita pada hari ini. Oke, saya bandingkan dengan decision tree yang kemarin. Nah, decision tree yang kemarin kita tuh punya bagan kayak gini nih. Nah, kita bandingkan. Kalau si X-nya itu usianya kurang dari 30, income-nya itu sama dengan medium, dan student-nya itu sama dengan yes, credit rating-nya sama dengan fair, kalau dari si Nape Bayes, dia itu akan mengklasifikasikan sebagai beli atau enggak nih kira-kira kelasnya. Beli komputer kan? Kayak gitu. Nah, kita bandingkan. Kita telusuri, oh si X-nya itu usianya kurang dari 30, income-nya itu medium, student-nya itu adalah yes, ternyata sama hasilnya dia juga beli komputer kayak gitu. Itu yang kita lakukan kalau kita misalnya ingin membandingkan antara Nape Bayes dan decision tree. Oh ternyata hasil klasifikasi untuk data testing yang itu sama kayak gitu. Pertanyaannya adalah kalau saya mau punya data testing baru lagi nih, data trainingnya sama. Data testingnya X-nya itu lebih dari 40, income-nya sama dengan medium, student-nya itu yes, credit rating-nya sama dengan fair. Teman-teman kebayang nggak untuk ngerjainnya? Kita kerjain bareng-bareng ya. Silakan ambil kalkulatornya. Oke, pertama yang kita cari adalah, saya masukin angka di sini. Sorry. Sebentar teman-teman. Kita cari yang akan kita lakukan adalah kita dapat tuh yang ini, yang tadi udah dapat kan probabilitas kemunculan nilai labelnya kita udah dapat, ini 0,643 dengan 0,357. Sekarang probabilitas kemunculan nilai atributnya kita belum punya nih. Probabilitas X-nya itu lebih dari 40 untuk beli komputer, kira-kira berapa ya? Silahkan, ada berapa X lebih dari 40 yang beli komputer? Hitung silahkan. Tiga, Pak. Ada 3, saya tulis ya, saya 3 dibagi berapa ya? 9, Pak. Dibagi 9, hasilnya 0,3. 0,3. Oke. Sekarang probabilitas si X-nya itu lebih dari 40 dan dia itu nggak beli komputer. Berapa ya? 6. Ini nggak sih? Ini bukan. Bukan. Berapa? 2.
2, Pak. 5. 2 dibagi berapa? 5, Pak. Hasilnya berapa? 0,4. 0,2, 0,4. 0,4 ya. Sorry. 0,4. Sampai di sini bisa semua ngikutin? Yang ini karena masih sama dengan yang tadi, saya nggak ngitung lagi kayak gitu. Apakah datanya sudah selesai sampai di situ? Enggak. Kita masukin ke yang selanjutnya. Saya kopikan yang ini ke sini. Sebentar. Saya kopikan ke sini. Nah, sekarang probabilitas kita hitung probabilitas si data latih kita, data testing kita si X ini nih. Si X ini ngebeli komputer atau nggak ngebeli komputer. Berarti ketika kita hitung probabilitas X lebih dari 40 yang beli komputer itu berapa? 0,3, Pak. 0,3 dikali 0,44, 0,44 yang ini nih, dikali 0,667 dikali 0,667. Hasilnya adalah berapa ya? Saya belum hitung. 0,059. Berapa? 059. 0,59. Terus itu kan baru si data testing yang yes. Sekarang si data testing yang no. Kira-kira berapa? Probabilitas X lebih dari 40 yang dia nggak beli komputer berapa? 0,4, Pak. 0,4 dikali 0,4. 0,4 yang ini nih. Dikali 0,2. Dikali 0,4 yang ini hasilnya berapa? .12. 0,12. Oke. Nah, dari sini sebenarnya belum selesai. Kita harus ngaliin si kelas ini dengan probabilitas si labelnya. Berarti kita kaliin tuh probabilitas karena kan rumusnya adalah probabilitas X given C harus dikalikan dengan probabilitas si C-nya. Kita kan sudah dapat nih probabilitas. Kan rumusnya itu ini nih. Bentar. Oh, kelihatan? Itu 0,012 tadi. Oh, oke, salah. 0,012. Ya. Oke, makasih. Nah, kita sebenarnya rumusnya adalah ini nih. Probabilitas C given X sama dengan probabilitas X given C dikali probabilitas C dibagi jumlah dari keseluruhan probabilitas. Nah, kita ini udah dapat nih X given C-nya. Sekarang kita kalikan dengan si kelas label kita. Ini kan belum kita kalikan nih. Jadi kita kaliin tuh. Hasilnya berapa ya? Sebentar. Hasilnya kira-kira berapa? Kira-kira berapa nih? 0,059. 0059 dikali 0,643. 0,643 dari mana ya? Ini dari mana ya? Ada yang tahu? Di bias yang atas, Pak. Yang yes. Si label kita kan probabilitas label kelas kita. Hasilnya berapa? 0,037. 0,037. Nah, sekarang probabilitas Sino nih 0,012 dikali 0,357 hasilnya berapa? 0,004. 0,004. Ini kan berarti probabilitas yes itu adalah
0,037 dibagi berapa kira-kira? Ada yang tahu bagi berapa? 37 ditambah 0,004. Hasilnya berapa nih? 0,90. 0,90. Nah, yang ini berarti berapa nih kira-kira isinya? 0,1. Ya betul, pasti 0,1. Oke, di sini 0,004 dibagi 0,004. 0,037 ditambah 0,004. Hasilnya pas tadi udah pinter ya, langsung nebak 0,1 gitu, 0,10 kayak gitu. Dapatlah kita untuk data testing ini, kalau si X-nya itu lebih dari 40, X-nya itu lebih dari 40, income-nya itu medium, dan standard need-nya itu yes, credit rating-nya fair. Oh, ternyata dia masuk kelas mana nih? Yes atau no? Yes. Yes, berarti dia itu bakal beli komputer. Nah, itu yang kita lakukan di dalam Naive Bayes Classifier. Contoh lain saya skip dulu deh. Kelebihan dari Naive Bayes Classifier adalah data latih sedikit pun dia bisa gitu untuk menangani data latih yang sedikit. Cuma nanti nilai probabilitasnya yang jadi perhatian. Jadi semakin banyak ya semakin bagus, walaupun nanti ngitungnya semakin banyak yang harus dihitung. Yang kedua, dia itu mudah untuk dibuat, hasilnya juga cukup relatif bagus. Karena beberapa algoritma kalau teman-teman lihat di dalam paper itu banyak yang menggunakan Naive Bayes juga kan, kayak gitu. Kekurangannya asumsinya itu independence antara atribut membuat akurasi berkurang. Jadi karena misalnya nanti dia itu nganggap atribut si X-nya kurang dari 30 beli komputer, itu tidak dihitung lagi dengan si var yang nggak beli komputer gitu. Karena dia langsung dikalikan saja gitu. Tapi secara umum algoritma ini adalah algoritma klasik juga yang banyak digunakan di dalam text mining atau data mining selain dari decision tree. Nah, itu kurang lebih adalah perhitungan yang teman-teman lakukan ketika ngebangun sebuah sistem yang menggunakan algoritma Naive Bayes. Jadi kalau sebelum-sebelumnya mungkin teman-teman sudah gunain Naive Bayes, cuma pakai tools kan, Rapid Miner langsung keluar kan hasilnya. Nah, itu adalah nilai perhitungannya. Sampai di situ dulu. Ada pertanyaan untuk teman-teman yang ada di sini, silahkan.